Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Samuel Agustrianto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai bioetika dalam bioteknologi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diajeng Arif Nurhalifa dengan nomor pokok mahasiswa 222154062 selaku moderator. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, yakni ada Sinta Rahmatillah dengan nomor pokok mahasiswa 222154072 dan ada Puri Cika Pertiwi dengan nomor pokok mahasiswa 222154095. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kelompok kami bahas. Di antaranya ada mengenai definisi dan prinsip dasar bioetika, lalu mengenai prinsip dasar bioetika pada subjek manusia, lalu mengenai prinsip dasar bioetika pada subjek hewan, dan yang terakhir adalah prinsip dasar bioetika pada subjek tanaman. Nah, pada presentasi kali ini akan dilakukan secara interaktif, di mana pematerian akan langsung berlanjut kepada rekan selanjutnya tanpa dikembalikan lagi kepada moderator. Nah, selanjutnya pematerian mengenai definisi dan prinsip dasar bioetika yang akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi bioetika dan prinsip dasar bioetika. Nah, bioetika itu merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan juga ethos yang artinya adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika hidup. Nah, bioetika tersebut merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup. Sebagai etika rasional, bioetika tersebut itu bertitik tolak dari analisis tentang data-data ilmiah, biologis, dan juga medis. Keabsahannya itu tak lepas dari campur tangan manusia dan mengkaji ulang penggunaan ilmu bioetika itu sendiri. Nilai transdental yang disoroti dalam kaitan dengan Sang Pencipta sebagai nilai mutlak. Nah, terkadang istilah bioetika ini digunakan untuk mengganti sebutan etika medis yang mencakup masalah-masalah etis tentang ilmu-ilmu biologis seperti penyelidikan tentang hewan serta usaha-usaha untuk memanipulasi spesies-spesies bentukan genetik non-manusiawi. Nah, seringkali penggunaan istilah bioetika itu dan dengan etika medis saling dipertukarkan. Baik, untuk yang selanjutnya ada prinsip dasar dari bioetika yang dikemukakan oleh Buchan dan Childress dalam Principle of Biomedical Ethics di Bertens pada tahun 2001. Beliau mengemukakan 4 prinsip dasar bioetika yang dikembangkan dari dasar etika Sumpah Hippocrates, Surat Hak Pasien, dan Deklarasi Jenewa pada tahun 1984. Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama itu ada otonomi, artinya setiap individu itu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai kehendaknya tanpa tekanan dari pihak lain. Nah, prinsip ini mensyaratkan 3 hal: memiliki tujuan atau maksud yang jelas, memahami konsekuensi tindakannya, dan bebas dari pengaruh eksternal. Yang kedua itu ada non-maleficence, dikenal sebagai primum non nocere. Nah, prinsip ini itu menegaskan larangan untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Yang ketiga ada beneficence. Nah, prinsip ini menuntut tindakan yang menguntungkan orang lain, seperti melindungi hak asasi manusia, mencegah kerugian, membantu individu yang membutuhkan, serta menyelamatkan mereka yang berada dalam bahaya. Yang keempat itu ada keadilan, yang artinya mengacu pada keadilan distributif. Nah, prinsip ini mengharuskan perlakuan yang setara untuk kasus yang sama dan perlakuan yang berbeda untuk kasus yang memang berbeda. Penelitian biomedik yang menjadikan manusia sebagai subjek penelitian itu tidak dapat dihindari, walaupun telah banyak dilakukan uji coba pada hewan karena adanya perbedaan spesies antara keduanya. Nah, jadi walaupun hasil uji coba penelitian manusia itu penelitian yang dilakukan pada manusia untuk mengetahui sebab atau gejala dari suatu penyakit yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang perkembangan suatu penyakit. Nah, manfaatnya bagi umat manusia adalah untuk mengatasi, mencegah, dan mengobati penyakit yang dialami oleh manusia. Adapun prinsip yang pertama itu menghormati harkat dan martabat manusia.
Nah, peneliti itu perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari pelaksanaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti dapat mempersiapkan formulir persetujuan yang memuat konten. Yang pertama itu penjelasan dan manfaat penelitian, yang kedua menjelaskan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan, yang ketiga ada penjelasan manfaat yang akan didapatkan, yang keempat itu persetujuan peneliti terhadap menjawab pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Yang kelima, persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja. Yang keenam, jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Namun kadangkala formulir persetujuan subjek tidak cukup memberikan proteksi bagi subjek itu sendiri, terutama penelitian-penelitian klinik karena terdapat perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan subjek. Adapun prinsip yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidentiality. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Nah, pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya itu diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti itu perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat, asal subjek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti ini dapat menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden. Nah, untuk yang ketiga ada keadilan dan inklusivitas, yang artinya prinsip keadilan ini memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian itu dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas psikologis, serta perasaan religius subjek penelitian. Nah, lingkungan penelitian ini dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan, yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan ini memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi, dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh, dalam prosedur penelitian, peneliti ini mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama, baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian. Nah, untuk yang keempat itu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan atau balancing harm and benefits. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian itu agar mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi atau beneficence. Nah, peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek, non-maleficence. Nah, apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan pada subjek, itu subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramatila dengan NPM 2215402 dari Bioteknologi kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar bioetika dalam bioteknologi hewan. Nah, bioetika ini dalam penggunaan hewan ini itu menekankan beberapa pertimbangan aspek. Yang pertama ada aspek etika, aspek hukum, sosial budaya, ilmu hayati, dan juga teknologi gitu yang terkait dalam pemanfaatan hewan di dalam penelitian. Hal ini pun itu melibatkan upaya untuk melindungi kesejahteraan hewan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral gitu antara keseimbangan manfaat penelitian dan juga dampaknya gitu terhadap hewan yang diuji. Lalu dalam konteks bioteknologi itu sendiri, hewan percobaan ini
memiliki peran sebagai media uji coba gitu untuk memahami sistem biologis yang kompleks atau disebut juga dengan semi-final tube, yaitu hewan percobaan untuk memastikan keamanan dan efektivitas berbagai inovasi bioteknologi seperti obat-obatan, vaksin, terapi gen, dan teknik rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu ada kaidah kesejahteraan hewan. Nah, dalam konteks penelitian, baik itu penelitian biologi, penelitian medis, ataupun bioteknologi gitu, dalam menggunakan hewan sebagai percobaan ini, itu harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan gitu. Ada 3 di sini. Yang pertama, ada relevansi penelitian, lalu yang kedua ini ada ketiadaan alternatif, dan yang ketiga ada non-duplikasi penelitian sebelumnya. Nah, yang pertama ini ada relevansi penelitian, yang dimana ini bermaksud gitu, penelitian ini harus memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan, baik kesehatan manusia, hewan, dan juga dapat memajukan ilmu pengetahuan. Jadi dapat memberikan kontribusi yang baik gitu bagi masyarakat. Lalu yang kedua ini ada ketiadaan alternatif, di mana hewan percobaan ini dapat digunakan jika memang tidak ada alternatif lain gitu untuk dapat mengganti hewan. Seperti contoh alternatif itu model in vitro atau lainnya. Yang ketiga itu adalah non-duplikasi penelitian sebelumnya. Ini dimaksud penelitian ini harus dilakukan jika tidak ada duplikasi studi yang sudah ada, terutama karena faktor heterogenitas biologi atau kompleksitas sistem yang belum terstandarisasi dengan metode atau teknologi sebelumnya. Sehingga memang harus dilakukan penelitian lagi gitu dengan menggunakan hewan sebagai percobaan atau hewan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip dasar etika pelaksanaan penelitian hewan percobaan. Nah, penggunaan hewan ini sebagai subjek percobaan maupun subjek penelitian ini tidak hanya memenuhi prinsip sebagai standar ilmiah saja, yaitu tadi sebagai pengembangan ilmu, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab moral gitu. Adapun prinsip dasar etika atau dikenal dengan three ethical pillar ini ada 3 ya. Yang pertama, respect for animal, yang dimana ini bermaksud peneliti harus memiliki kesadaran secara moral bahwa hewan yang dijadikan uji coba ini itu memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati selama proses penelitian, sehingga memberikan perlakuan kepada mereka dengan baik. Lalu yang kedua ini ada beneficence. Ini dimaksud setiap penggunaan hewan coba dalam penelitian ini harus memiliki manfaat yang nyata gitu bagi makhluk manusia maupun makhluk hidup yang lainnya, yang memang bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga itu ada justice, di mana peneliti ini harus bersikap adil gitu dalam pemanfaatan percobaan. Dalam artian, peneliti ini harus memastikan bahwa hewan ini itu tidak digunakan secara berlebihan atau terus-menerus, serta memang memiliki sikap untuk meminimalkan penderitaan hewan selama penelitian ini berlangsung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip etik penggunaan hewan percobaan. Prinsip etik penggunaan hewan percobaan ini diperkenalkan oleh Russell dan Brunch dalam buku The Principle of Human Experimental Technique. Itu mencakup 3 prinsip utama. Yang pertama itu ada reduction atau pengurangan, lalu yang kedua ini ada replacement atau penggantian, dan yang ketiga ada refinement atau penyempurnaan. Nah, yang pertama ini reduction atau pengurangan. Reduction atau pengurangan ini itu mengacu pada metode yang bertujuan untuk mengurangi jumlah hewan yang digunakan dalam penelitian. Tetapi memungkinkan peneliti ini untuk mendapatkan informasi yang sebanding gitu dengan mengurangi jumlah hewan yang diuji cobakan, atau juga memperoleh informasi yang lebih banyak dengan hewan yang sama tanpa meningkatkan penderitaan atau kesulitan pada hewan tersebut. Nah, ada beberapa metode gitu untuk mengurangi jumlah hewan dalam penelitian. Ini itu meliputi penelitian pendahuluan gitu, seperti dengan percobaan sedikit hewan terlebih dahulu gitu, atau percobaan salah satu hewan terlebih dahulu. Ini untuk memprediksi keberhasilan induksi atau variasi respon, serta mengantisipasi kematian dan rasa nyeri. Adapun untuk desain eksperimental yang cermat, lalu kelompok kontrol yang efisien, dan model hewan yang seragam secara genetik,
Ini juga dapat meminimalkan variasi dan memastikan keberhasilan penelitian. Atau juga pengurangan jumlah uji coba ini dapat dilakukan dengan berbagi atau sharing gitu, berbagi jaringan antar peneliti. Yang kedua ini ada replacement atau penggantian. Nah, istilah replacement atau penggantian ini itu merujuk pada menggantikan hewan percobaan dalam penelitian ini dengan alternatif lain. Nah, penggantian ini itu atau replacement ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada replacement relatif dan juga ada replacement absolute. Nah, replacement relatif ini itu merujuk pada menggantikan hewan penelitian itu dengan organ atau jaringan yang sudah diambil dari hewan yang dipotong untuk konsumsi untuk menghindari pembunuhan secara khusus dalam penelitian. Misalnya gitu, untuk meneliti hewan misalnya tuh ayam gitu, itu diambil dari organ yang sudah dipotong gitu ya, sudah dipotong untuk dikonsumsi agar memang menghindari pembunuhan khusus gitu untuk penelitian. Lalu memang apabila tidak ada alternatif untuk menggantikan penggunaan hewan coba dalam penelitian, mungkin salah satu solusinya itu dengan menggunakan organisme tingkat rendah seperti protozoa atau hewan dengan ordo yang lebih rendah seperti serangga atau cacing yang memang memungkinkan penelitian dengan organisme yang memiliki sistem yang lebih sederhana. Juga menghindari hewan yang mungkin dijaga gitu. Lalu yang kedua itu ada replacement absolute. Nah, replacement absolute ini itu menggantikan hewan coba dengan alternatif non hewan seperti contohnya kultur jaringan, lalu sistem in vitro atau model yang berbasis komputer seperti QSAR atau COMFA atau juga program simulasi anatomi seperti dissection simulation yang memang memungkinkan penggantian total hewan coba. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada refinement atau penyempurnaan. Nah, refinement atau penyempurnaan ini itu merujuk pada metode yang bertujuan untuk meminimalkan atau mengurangi rasa sakit dan kesusahan pada hewan serta meningkatkan kesejahteraan dengan memodifikasi teknik atau metode penelitian. Nah, penyempurnaan ini tuh dimaksud dengan seperti dengan contohnya itu dengan menyempurnakan prosedur pelakuan. Hal ini itu dapat memungkinkan untuk mengurangi rasa sakit dan stres pada hewan selama penelitian dan juga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian seperti contohnya penggunaan program manajemen rasa sakit gitu ya, seperti anestesi atau analgesia, lalu juga penggunaan metode yang terstandar dan juga habituasi hewan terhadap prosedur atau pemeliharaan penelitian. Nah, selain itu juga itu melibatkan personal yang kompeten atau yang terlatih. Juga itu penting agar dapat mengurangi potensi distres pada hewan. Selanjutnya itu ada prinsip etik pemeliharaan atau perlakuan terhadap hewan percobaan atau yang dikenal dengan prinsip 5F gitu, 5 freedom atau 5 kebebasan yang memang mengacu pada standar kesejahteraan hewan yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang baik itu pada hewan. Nah, prinsip ini itu mencakup ada 5 ya tadi, 5 freedom. Yang pertama ini ada freedom for hunger and thirst. Ini bebas dari rasa lapar dan haus dengan memberikan hewan pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga akses yang mudah minum. Lalu yang kedua ini ada freedom for pain, injury, and disease, yaitu bebas dari rasa nyeri, trauma, dan penyakit dengan cara mencegah seperti biosecurity, vaksinasi, medikasi, dan pengobatan juga yang sesuai. Pencegahannya tadi seperti vaksinasi dan medikasi. Lalu yang ketiga itu ada freedom for discomfort atau bebas dari ketidaknyamanan. Ini juga seperti menyediakan kondisi kandang hewan yang memang sesuai dengan lingkungan yang nyaman seperti suhu, kelembaban, pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan kandang yang terkontrol. Nah, yang keempat itu ada freedom for fear and distress, yaitu bebas dari rasa takut
dan stres. Nah, dengan cara termasuk untuk memberikan kondisi lingkungan yang nyaman, masa adaptasi sebelum perlakuan, serta personel yang profesional dalam menangani hewan. Ini juga dapat membantu hewan untuk bebas dari rasa takut dan juga kesusahan. Lalu yang kelima, ini ada freedom to express natural behavior, atau bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alami. Nah, ini dengan cara memberikan hewan ruang atau fasilitas yang mendukung untuk hewan melakukan tingkah laku alaminya, gitu, seperti mencari makan, bermain, atau berpasangan. Nah, di sini ada persepsi masyarakat mengenai cloning hewan. Bioteknologi hewan, khususnya cloning ini, itu menjadi penemuan yang menarik atau isu yang menarik yang di masyarakat, gitu. Cloning hewan ini itu merupakan salah satu teknik bioteknologi yang memungkinkan manipulasi organisme untuk menciptakan individu baru yang identik sesuai dengan induknya. Hal ini tuh bertujuan juga untuk memperbanyak bibit unggul, lalu melestarikan spesies yang terancam punah, dan mendukung pengembangan terapi sel induk. Nah, contoh yang terkenal cloning ini adalah cloning domba Dolly, yaitu hasil teknik transfer inti sel somatik pada tahun 1996. Nah, adapun persepsi masyarakat terhadap teknologi cloning ini itu menunjukkan dua reaksi, gitu. Yang pertama itu memang keberhasilan cloning ini itu menjadi kemajuan teknologi dengan kemampuan menciptakan organisme yang identik dengan induknya, yang juga dapat digunakan untuk memperbanyak bibit unggul, gitu, lalu pelestarian spesies dan juga penelitian medis. Nah, inovasi ini juga itu menawarkan manfaat komersial, gitu, atau substansial di bidang pertanian, kesehatan, dan konservasi. Tapi selain itu ada pengakuan kekhawatiran, gitu, terkait etika atau etis dalam cloning DNA ini. Ya, teknologi juga itu memunculkan tantangan isu etika, gitu, yang kompleks. Nah, pada proses cloning, gitu ya, seperti contohnya domba Dolly, kan itu melakukan percobaan berulang kali ya, gitu, yang dimana itu menimbulkan penderitaan hewan, gitu, sehingga memicu perdebatan tentang kesejahteraan hewan. Nah, selain itu memunculkan juga kekhawatiran terhadap hak makhluk hidup dan juga dampak ekologis jangka panjang dan resiko kesehatan produk hasil cloning yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Adapun persepsi masyarakat terhadap cloning ini itu dipengaruhi beberapa faktor, gitu. Yang pertama itu ada faktor pengetahuan, lalu ada faktor pengalaman secara langsung, ada nilai etika dan norma, gitu. Nah, apabila masyarakat ini itu memiliki pemahaman yang mendalam, gitu, terkait bioteknologi, terkait teknologi, itu cenderung untuk mendukung inovasi ini. Sementara masyarakat yang memang kurang akan informasi mengenai kemajuan teknologi, gitu, atau juga terpengaruh oleh norma sosial dan juga nilai religius di masyarakat, gitu, itu tentu mungkin lebih kritis, gitu, pandangannya terkait cloning ini, gitu, cloning bioteknologi hewan ini. Meskipun memang cloning ini memiliki potensi yang besar, gitu, untuk memberikan manfaat secara ilmiah, penerimanya pun memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan regulasi yang komprehensif, pertimbangan antara etis dan kesejahteraan, lalu juga edukasi publik, gitu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke presentator yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai prinsip dasar bioetika pada subjek tanaman. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi rekayasa genetika merupakan sebuah teknologi rekayasa atau manipulasi yang dilakukan oleh manusia secara sengaja dengan mengubah genetik pada suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing dari luar tubuh makhluk hidup yang akan direkayasa. Apa sih hasil rekayasa genetika yang dilakukan pada tanaman? Nah, salah satu hasil rekayasa genetika adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini merupakan sebuah tanaman yang sengaja dirancang oleh manusia supaya tanaman dapat tahan terhadap hama ataupun toleran terhadap antibiotik. Dan tentu saja tanaman
ini akan sangat menguntungkan, terutama bagi alam karena dapat mengurangi penggunaan pestisida di lingkungan. Nah, walaupun tanaman transgenik ini cukup menjanjikan, namun ada saja masyarakat yang masih tidak terima akan adanya tanaman ini, karena masyarakat khawatir akan kesehatan lingkungan. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra pada masyarakat. Berikut masyarakat yang pro. Masyarakat yang pro cenderung akan menganggap tanaman transgenik ini dapat mengatasi krisis pangan dan berpendapat bahwa tanaman ini tidak berbahaya. Masyarakat pro juga berpendapat bahwa budidaya tanaman transgenik ini lebih menguntungkan karena memiliki ketahanan terhadap hama seperti serangga, yang dimana tanaman ini juga dapat memproduksi toksin bakteri. Serta tanaman transgenik ini juga dapat menurunkan tingkat penggunaan pestisida di lingkungan. Sedangkan masyarakat kontra akan menganggap tanaman transgenik ini belum aman untuk dikonsumsi bagi manusia, serta mempertanyakan asal-usul gen yang diintroduksikan ke dalam tanaman. Masyarakat kontra ini juga mengkhawatirkan dampak yang nantinya akan timbul akibat mengonsumsi tanaman ini. Hal ini terjadi karena tanaman transgenik secara umum belum memiliki evaluasi mendetail dalam hal penggunaan ataupun pengonsumsian dalam jangka waktu yang panjang sebelum diedarkan ke pasar. Dan masyarakat juga khawatir bahwa tanaman transgenik ini akan menyebabkan keracunan bagi konsumen. Dalam mengembangkan sebuah ilmu ataupun sebuah produk dalam tanaman transgenik harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Ketika tanaman transgenik dapat menyebabkan timbulnya sebuah penyakit pada manusia, hendaknya budidaya tanaman tersebut harus dihentikan. Dalam penerapan rekayasa genetika pada tanaman, terutama pada tanaman transgenik, ada 4 prinsip bioetika yang perlu diterapkan. Yakni, yang pertama ada non-maleficence atau tidak membahayakan. Artinya setiap produk hasil rekayasa ini harus dikaji terlebih dahulu supaya tidak membahayakan manusia maupun lingkungan. Yang kedua ada beneficence atau berbuat baik. Artinya setiap tanaman transgenik yang dikembangkan, tanaman tersebut harus berbuat baik, seperti tahan terhadap hama serta menurunkan penggunaan pestisida di lingkungan. Yang ketiga ada justic atau adil. Artinya tanaman transgenik ini tidak hanya dapat ditanam di negara maju saja, namun dapat ditanam di seluruh wilayah negara berkembang juga. Yang keempat ada autonomi atau bebas mengambil keputusan. Artinya petani bebas memilih apakah ia akan menanam tanaman transgenik ini ataupun tidak. Nah, selain 4 prinsip tadi, ada 4 prinsip etika lingkungan yang juga harus ditaati dalam mengembangkan ataupun pembuatan tanaman transgenik, yakni yang pertama ada prinsip sikap hormat kepada alam. Dalam hal ini, manusia harus memiliki rasa hormat kepada alam seperti melindungi, melestarikan, menjaga, serta berkenan merawat alam beserta seluruh isinya. Dan manusia tidak diperbolehkan merusak alam tanpa didasari dengan alasan yang bermoral. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab moral terhadap alam. Dalam hal ini manusia harus bisa merawat serta menjaga alam. Seperti pada tanaman transgenik yang dibuat oleh manusia, tanaman tersebut harus dipastikan aman bagi lingkungan dan bagi manusia. Jika tanaman ini memiliki pengaruh negatif lingkungan, maka pengembangan bioteknologi ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada prinsip solidaritas kosmis, di mana hal ini harus mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan yang ada guna menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di dunia. Dalam hal ini, melalui teknologi rekayasa genetika diusahakan dapat menyelamatkan seluruh kehidupan khususnya manusia dalam hal kebutuhan pangan dengan cara menghasilkan produksi tanaman yang memiliki kandungan nutrisi baik bagi manusia. Yang terakhir ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Dalam hal ini, tanaman transgenik harus mewujudkan kasih sayang dan kepedulian terhadap lingkungan, seperti menghasilkan produk yang tahan terhadap hama yang nantinya dapat mengurangi penggunaan pestisida di lingkungan. Nah, tanpa disadari, pemaparan materi telah selesai. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan yang dimana dalam menjalankan sebuah bioteknologi, terutama dalam hal rekayasa genetika, baik pada objek manusia, hewan, maupun tanaman, harus didasari dengan adanya sebuah etika. Bioetika perlu diterapkan baik pada penelitian yang bersubjek pada manusia, pada hewan, maupun pada tanaman. Nah, etika sendiri dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari dan menjelaskan arti baik dan buruk dalam hal tindakan manusia. Bioetika ini merupakan cabang etika yang mempelajari masalah, mulai dari masalah moral, nilai, dan prinsip yang berkaitan dengan kehidupan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam biologi, kedokteran, dan juga ekologi. Bioetika juga harus didasari pada 4 aspek, yakni otonomi, non-maleficence, beneficence, dan keadilan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyimpangan yang terjadi dan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan pada saat penyampaian. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.